Matius pasal 5 ayat 13-14. Kalau sudah ketemu, katakan amin, kita bangkit berdiri. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin. Silakan duduk. Pagi ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, hidup sebagai anak terang. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Maksudnya adalah supaya kita menjadi pengaruh dan inspirasi bagi banyak orang. Akan tetapi kita bisa berpikir bahwa hal tersebut terbatas pada hal-hal yang besar. Tetapi bagaimanakah caranya jika kita tidak besar atau terkenal seperti orang lain? Kita nggak perlu khawatir, menjadi terang dunia bisa mulai dari hal yang kecil, tidak menyolok, biasa saja namun bertampak besar. Kita bisa menjadi seperti lilin di tengah kegelapan ini. Apakah itu terang dunia? Menjadi terang dunia adalah bagaimana kita menunjukkan kasih dan kebaikan. Kita diingatkan bahwa setiap tindakan, tidak peduli sekecil apapun, memiliki kemampuan untuk mencerahkan dunia sekitarnya. Kita buka dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Kami minta Ibu Gembala bacanya. 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ini menegaskan bahwa sumber terang itu berasal dari dalam, dari hubungan kita dengan Tuhan, dan menunjukkan dalam perbuatan kita. Ketika hati kita disinari oleh Kristus, tentulah perbuatan kita akan bersinar juga. Sinarilah dunia dengan perbuatan kita, yaitu satu, kebaikan kita sehari-hari. Setiap tindakan kecil kebaikan kita, seperti memberikan senyum, membantu orang lain tanpa pamrih, atau memberi kita semangat, adalah cara kita menerangi dunia ini. Hal ini kecil saja, seringkali memiliki dampak yang lebih besar daripada yang kita sadari. Kita lihat bahwa kita hanya memberikan senyum itu memberikan suatu dampak yang besar kepada orang lain. Karena mengapa? Karena keadaan dunia ini banyak hal-hal yang luar dugaan ya. Jadi kita kalau menjadi terang dan garam dunia, kita berikan satu hal yang kecil saja. Kita memberikan senyum, kita senyum dengan orang lain. Mungkin saat orang itu merasa sedih, mungkin saat lihat kita senyum, jadi mereka merasa ada sukacita. Saat kita ketemu orang di jalan, kalau orang wajahnya masam, pasti kita mikir ngapa dia ya. Tapi kalau orang senyum itu, kita ketemu di jalan berlintasan, maka kita juga senang melihat orang. Seperti itu juga orang dengan kita. Dan juga kita lihat dalam Amsal pasal 11:25, siapa yang banyak memberikan berkat, diberikan kelimpahan. Siapa yang memberikan minum, ia sendiri akan diberikan minum. Perbuatan baik kita memberikan pengaruh yang mungkin tidak kita sadari. Yang kedua itu ketulisan hati kita. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Menjadi terang dunia berarti melakukan hal-hal yang baik dengan ketulusan hati kita, bukan untuk pujian manusia, melainkan sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Dalam apapun yang kita lakukan sehari-hari, kita anggap kita lakukan untuk Tuhan. Dan kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi membuat kita satu sukacita, semangat yang luar biasa. Kita memberikan sesuatu kepada orang, pakai air minum, hal yang kecil saja kita lakukan untuk Tuhan. Kita punya satu prinsip, kita lakukan untuk Tuhan. Waktu dulu biasa melakukan pekerjaan, waktu itu kerja ikut orang. Jadi waktu saat merantau, umpamanya kita bersihkan WC, kita jaga orang sakit atau apapun, kita harus katakan melakukannya untuk Tuhan. Karena mengapa?
Kalau kita lakukan untuk manusia, kadang-kadang jengkel hati kita. Tapi kalau punya satu prinsip kita lakukan untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan, maka kita memiliki satu sukacita. Dan pernah saya katakan kepada bos kita, katakan waktu itu, apapun yang saya lakukan untuk Tuhan. Mau kamu ada atau tidak, saya lakukan untuk Tuhan, saya bilang. Karena mengapa? Kita lakukan sesuatu dengan sukacita, dampaknya juga positif. Maka orang akan melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tanpa kita katakan bahwa kita orang Kristen, orang bisa melihat daripada perbuatan kita. Jadi sekarang apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuatlah kita dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Menjadi terang dunia berarti melakukan hal-hal yang baik dengan ketulusan hati, bukan untuk pujian manusia, melainkan sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, ketekunan dalam ujian. Kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi ujian juga merupakan cara kita menjadi terang dunia. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 mengatakan kepada kita, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Dan kita ingat dalam satu hal, mungkin sering kita mengalami pencobaan rasanya berat, tapi kita yakin bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi daripada kekuatan kita. Dan kita dikatakan bahwa dalam firman Tuhan bahwa berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ini yang kita rindukan. Kalau kita melakukan segala sesuatu, apapun hal yang kita alami, kita harus katakan di dalam hati bahwa kita akan mendapat mahkota kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin di dalam dunia ini, mungkin kita sebagai manusia, karena kita hidup dalam kedagingan, kadang kita tidak sanggup perasaan untuk melewati, tidak sanggup menghadapi pencobaan yang kita alami. Dan kita harus katakan dalam hati bahwa kita mau belajar untuk berbahagia. Karena mengapa? Karena Tuhan akan menolong kita sekalipun kita dalam persoalan, dalam hal yang berat. Kita hanya berseru kepada Yesus, tolong saya. Yesus, tolong saya. Dan kita percaya pada saat kita katakan, berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita untuk melewati pencobaan yang kita alami. Karena satu prinsip kita bahwa kita akan mendapat mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan kepada kita, barang siapa yang mengasihi Dia. Dalam kesulitan ini, terang juga bisa menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi orang lain. Yang keempat, berbagi kasih. Menjadi terang juga tentang berbagi kasih kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Saya minta Bu Gembala baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, demikian firman Tuhan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Kita melakukan segala sesuatu itu. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Maka sini kita lakukan bahwa jangan kita bilang kasihan, tapi bagaimana wujud kita, tindakan kita kepada orang lain. Pada saat orang mengalami satu persoalan, kalau sama mengalami satu kesulitan, ya kita harus juga turun tangan. Maksudnya kita harus memiliki satu hati berbelas kasihan. Jadi kita minta kepada Bapa di surga supaya Tuhan berikan kepada kita hati yang penuh dengan belas kasihan. Baru kita bisa menolong orang. Karena mengapa? Kalau kita punya satu belas kasihan, kalau orang itu mengalami kesulitan, kalau orang mengalami tidak punya pakaian atau apapun, pasti kita memiliki satu belas kasihan. Artinya kita akan menolong dia dengan apapun yang ada kita miliki. Dan itu yang dikatakan sebagai anak-anak terang. Jangan kita sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan pada saat ini kita hanya dengan perkataan. Tapi kita harus melakukan semua itu dengan perbuatan kita. Dan di situ kita katakan, sekalipun kita hanya memberikan satu gelas air kepada orang yang membutuhkan, pasti akan dikatakan terima kasih dia. Dengan ketulusan hati mereka akan mengatakan terima kasih. Kalau kita memberikan kepada orang lain yang tidak membutuhkan air, pasti dibilang, pasti air putih saja. Maka berbeda ya, kalau orang membutuhkan dengan orang yang tidak membutuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan dunia yang penuh
hidup ini dengan penuh kejahatan, maka banyak orang hanya mengatakan dengan perkataan saja, tapi mereka tidak melakukannya. Disinilah kita belajar, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah saja, tapi kita harus melakukan dengan perbuatan dalam kebenaran sehari-hari. Untuk kita harus wujudkan kasih dalam perbuatan sehingga orang akan melihat terang dalam kehidupan kita. Jadilah terang dunia setiap waktu. Menjadi terang dunia bukanlah tentang tindakan besar yang menyolok, melainkan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan kasih. Kita lakukan dengan ketulusan hati kita melakukan dengan ketekunan dan kebaikan. Setiap momen adalah kesempatan untuk menjadi terang, bukan hanya dalam perbuatan yang keren saja, tetapi juga dalam hal yang kecil yang kita lakukan. Marilah kita ingat bahwa sebagai terang dunia, sebagai anak-anak Tuhan, peran kita sangat penting. Peran kita adalah menerangi kegelapan dari hal-hal yang kecil. Dan di sini kita belajar menjadi anak terang. Kita menjadi satu lilin, ya. Walaupun dia tuh lilin itu kecil, tapi bisa menerangi di tengah kegelapan. Untuk kita di tempat ini pelayanan Panji Keselamatan, mungkin hal kecil yang kita lakukan, tapi bisa memberikan satu dampak yang besar. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menolong kita, Tuhan senantiasa beri kekuatan kepada kita untuk kita senantiasa setia dalam melakukan kehendak-Nya. Kita belajar dan kita minta pertolongan daripada Roh Kudus menolong kita, menuntun kita melakukan kita menjadi anak-anak terang. Dimanapun kita berada, maka kehidupan kita akan menjadi satu lilin yang dapat menerangi kehidupan dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Dengan perbuatan kita, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Marilah kita belajar kembali pada saat ini nanti firman Tuhan, supaya kita dapat menjadi anak-anak terang di dalam dunia ini. Kita dapat menjadi terang dan garam dunia di dunia ini dipenuhi dengan kegelapan. Kita minta pertolongan Roh Kudus menolong kita senantiasa untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan.